Musim dingin. Nova duduk di bawah hamparan langit bermandikan cahaya bintang di sebuah padang terbuka di hutan. Dia memegang terminal di pangkuannya dan mengarungi dunia maya untuk mencari informasi akurat tentang apa yang sedang terjadi dengan bumi ini. Inilah sebabnya dia pergi ke tengah hutan. Dia ingin menyaksikan kehancuran dunia, sebuah keinginan yang begitu memalukan sampai-sampai dia tidak ingin melakukannya di kamarnya di rumah. Sewaktu-waktu orang bisa masuk kamar dan mengetahui apa yang sedang dia kerjakan. Berhentilah dengan segala rengekan ini, Nova. Dia menatap layar sambil sesekali menekannya, melompat dari satu titik ke titik yang lain di dunia. Nova menemukan semua yang dicarinya. Dia telah mengumpulkan sejumlah aplikasi yang dapat menyalurkan segala informasi dari berbagai segi mengenai kehancuran bumi. Planet bumi telah dimonitor dengan berbagai kamera web, dan dia kini memandangi gugusan pegunungan es yang terbentuk dari bongkahan-bongkahan es yang terus menyusut. Dari satu film pendek ke film pendek yang lain. Nova seakan bisa menyaksikan kembali bagaimana kekeringan secara bertahap menyebar di seluruh Afrika, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. Realitas dalam 4 dimensi. Dia memandangi detail-detail tajam dari alam yang dahulunya sebuah dunia yang subur dan kaya keanekaragaman. Sebelum sejenak kemudian menyadari bagaimana sebuah proses penghancuran berkesinambungan terjadi. Dia membayangkan kembali bagaimana seluruh benua, negara, dan wilayah tertentu kehilangan pesona dan keragaman spesiesnya. Sungguh mudah dengan teknologi yang bernama Android ini, jari-jarinya menari-nari di atas layar menyusuri dunia. Tetapi tarian itu tarian yang mengerikan. Dia punya akses ke seluruh siaran berita dunia, reportase, dan film dokumenter. Serta aplikasi-aplikasi tersebut mengurutkan apa yang hendak dia saksikan berdasarkan kriteria yang ditentukannya. Nova punya akses ke segalanya. Tidak ada garis batas di planet ini. Tak ada garis batas. Nova terhubung ke dunia elektronik. Nova online. Nova terhubung dengan dunia maya. Dia melakukan zoom in dan zoom out. Terminal ini bagaikan sebuah mesin waktu. Kesan-kesan indrawi diserap matanya lewat layar terminal. Alat itu dilengkapi pengeras suara yang bagus, sehingga kesan-kesan itu juga bisa meraih sukma melalui telinga. Nova tak hanya melihat bagaimana orang-orang menebangi hutan tropis. Dia juga mendengar deru suara gergajinya. Dia melihat merahnya nyala api, serta mendengar derak-derak api itu melumat bara. Dia melihat seramnya gambar-gambar badai dan topan. Juga mendengar empasan air, lolongan angin, dan teriakan serta tangis manusia. Dia mengikuti dengan teliti bagaimana populasi dunia menyusut secara bertahap. Bagaimana jutaan orang binasa oleh kelaparan dan bencana alam, serta jutaan orang tewas dalam berbagai perang untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih memiliki sumber alam, seperti perikanan dan lahan yang subur. Tidak ada lagi sensus penduduk yang dilakukan sejak kekacauan itu terjadi. Namun, diperkirakan jumlah penduduk dunia saat ini kurang dari 1 miliar. Seluruh wilayah yang dijelajahinya itu tidak ada yang sekadar hayalan. Dia hanya perlu terus memperhatikan 2 koordinat, waktu dan ruang. Amazon tahun 1960 bukanlah Amazon tahun 2060. Serengeti tahun 2080 bukanlah Serengeti tahun 1980. Planet Bumi tahun 2082 bukanlah planet tahun 2012. Tahun Ana atau Anu Ana bukanlah Anu Nova. Sekarang bukan lagi pukul 12 kurang 5,
Sekarang pukul 12.12. Sekali lagi Nova kembali ke dunia masa lalu. Dengan hutan tropis, padang rumput, dan terumbu karangnya yang tak terhingga. Namun, ekosistem perawan seperti ini sudah tidak ada lagi. Karena itulah rasanya sungguh menyakitkan melihatnya berkilauan di layar terminal. Dia seperti menyaksikan gambar dari planet lain ketimbang planetnya sendiri yang suram dan tandus. Nova menangis. Dia mematikan terminal dan seketika dia diliputi kegelapan pekat. Tinggi di atas langit sana menempel ribuan matahari yang jauh bagaikan lubang-lubang kecil di bentangan malam. Dia memandangi sabuk lebar bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Ruang angkasa yang dipenuhi dengan matahari-matahari seperti mataharinya. Namun, mereka begitu jauh tak terhingga. Hingga tak dapat memengaruhinya, dan Nova tidak bisa menikmati kehangatannya. Mungkin hanya di planet ini yang ada kehidupan tingkat tinggi. Lalu, bagaimana bila suatu hari nanti tidak ada lagi manusia yang hidup di bumi? Apakah seluruh bintang dan planet ini akan terus beredar di angkasa tanpa ada yang peduli pada mereka? Nova meneguhkan hati dan bertekad untuk tidak menangis. Dia bertekad untuk tidak bersedih. Dia tidak mau orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada planetnya ini tahu kalau dia menangis atau bersedih. Sekian dan terima kasih.